Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh rumah sakit barusan kita cek berhadir hari ini. Di sini yang terlihat di layar ada Sidoarjo, Bros Batam, Kota Bogor, Muntilan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Sanggau, Surakarta, Bekasi, siapa lagi ya? Kode Kota Depok, Kota Tangerang. Oke, baik. Ini yang di layar pertama dan Bendan Pekalongan. Baik, selebihnya Bapak Ibu dari Bapelkes. Baik, sebelum kita memulai, silahkan kami perkenalkan hari ini berhadir di ruangan kita di Posko COVID FKKMK UGM. Di sini ada Dr. Andreas Tameliala, Bapak Ibu. Dr. Andreas Tameliala adalah Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Beliau berkesempatan hari ini untuk hadir dan menyapa kita semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Madel. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dari banyak rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan semoga tetap bersemangat di dalam menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Bapak dan Ibu, saya teringat dengan cerita perang Normandia, gitu ya, pendaratan tentara sekutu di Normandia ketika mereka akan menyerang Jerman. Yang mereka lakukan itu, mereka mempersiapkan dulu bisnis prosesnya seperti apa, kemudian mereka pastikan siapa komandonya, karena ada banyak negara yang terlibat, dan yang terakhir mereka bicara soal logistik. Nah, di dalam situasi yang sangat berat seperti sekarang ini, terutama rumah sakit ya, karena rumah sakit menjadi titik tumpu di dalam pelayanan COVID-19, kita melihat bahwa yang pertama tadi mengenai grand plan-nya, seperti apa kita menghadapi, nampaknya juga belum banyak yang bisa kita kerjakan. Oleh karena tadi, ya lawannya siapa ini kita belum tahu. Kemudian yang kedua, begitu ada persoalan, kalau itu cuman code blue, code red itu sudah biasa, tapi begitu pandemi rumah sakit tidak begitu cepat untuk merespon ya. Dan terakhir soal logistik. Nah, oleh karena itu saya kira satu hal yang sangat penting bagaimana sebenarnya rumah sakit itu mempunyai bisnis proses ya, mempunyai desain untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Dan sebagai kerangka besarnya kita punya yang namanya Hospital Disaster Plan, yang itu bisa diturunkan untuk membantu membuat semacam protokol. Dan Bapak Ibu, kita lihat di banyak asosiasi profesi atau kolegium, itu mereka juga sudah punya protokol-protokol. Misalnya untuk asosiasi atau kolegium bedah ya, bedah saraf juga. Mereka punya protokol. Ya, itu yang dikembangkan secara internasional untuk memastikan bahwa semua penanganan pasien di rumah sakit aman. Nah, oleh karena itu saya kira pada hari ini karena Bapak dan Ibu sedang mengumpulkan peraturan-peraturan, kemudian membuat skema kerjanya seperti apa di rumah sakit, dan menentukan siapa ini komandannya. Ini saya kira kita juga bisa mengumpulkan bahan-bahan dari profesi ya. Mereka pasti punya, ya, karena kemarin kami baru diskusi dengan beberapa profesi, mereka mengatakan sudah mengeluarkan protokol. Nah, tentu tidak mungkin kalau masing-masing protokol ini jalan sendiri-sendiri. Ini juga Bapak Ibu perlu kumpulkan untuk disatukan di dalam satu sistem rumah sakit. Karena nanti yang akan menjadi komandan ini juga harus ditetapkan siapa. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami teringat juga peristiwa Aceh 2004 dan juga gempa Jogja 2006. Kebetulan UGM hari ke-4, ke-5 sudah ada di Aceh. Dan kalau di Jogja ya hari H ya, karena kami ada di Jogja. Nah, pada saat itu yang namanya
headquarters, ya, kantor untuk pengendalian ada di mana jelas ya. Aceh waktu itu di Rumah Sakit Zainul Abidin, walaupun rumah sakitnya berantakan, tapi di sana rapat itu semua dilakukan, bahkan tentara-tentara Amerika, Jerman, Turki, itu semua dikomando dari sana. Nah, jadi tiap pagi ada rapat, kemudian kita merencanakan kegiatan-kegiatan, semua dibahas sana. Nah, ketika gempa Jogja juga sama, yang dilakukan untuk koordinasi, pertemuan-pertemuan, itu di Rumah Sakit Sarjito. Dan komandannya juga jelas. Nah, jadi kita punya headquarters, kita punya sistem komando. Nah, ini yang mungkin kita perlu pertajam lagi dengan latihan-latihan, sehingga tidak ada persoalan mengenai mekanisme, tidak ada lagi persoalan mengenai komando, karena semuanya sudah sangat jelas dan sudah dipahami oleh banyak orang. Nah, jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pemikiran di tengah pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa di rumah sakit ya, untuk bisa mengikuti pelatihan ini, bahkan membuat assessment, ya, melihat kembali, mereview apa yang ada di rumah sakit, baik itu yang terkait dengan sumber daya, dengan prosedur-prosedur. Ya. Ini sudah Bapak Ibu review, nanti kita tinggal melihat gap-nya ada di mana, dan nanti ada rencana tindak lanjut yang mungkin didiskusikan bersama-sama seperti apa. Ya. Dan saya juga berharap Bapak dan Ibu jaga tenaga ya, dan juga motivasi, oleh karena kita mungkin akan maraton ya, situasi seperti ini bisa panjang, ya kita doakan bisa cepat selesai. Tapi kita juga bersiap dengan skenario bahwa ini akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap kita semua menjaga kondisi, ya. Karena saya juga punya satu sedikit pemikiran Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat selalu grafik mengenai lonjakan kasus, ada banyak, kemudian dikatakan lebih baik kurvanya di flattening gitu ya, didatarkan. Ada satu garis kapasitas sistem kesehatan. Tidak banyak yang membahas kapasitas ini. Ya, semua membahas bagaimana menurunkan lonjakan. Nah, padahal Bapak dan Ibu, salah satu yang sangat penting adalah bagaimana kita menjaga supaya kapasitas ini bisa konstan. Yang pastinya sampai saat ini saya bisa melihat banyak rumah sakit sudah mengurangi bangsalnya. Di beberapa rumah sakit, tenaga kesehatan juga sudah menjadi ODP dan PDP, sehingga mereka tidak bisa melakukan pelayanan. Berarti garis itu sudah turun. Berarti garis kapasitas itu sudah turun. Nah, oleh karena itu, kita perlu memastikan ya, bahwa penurunan ini tidak semakin berat oleh karena rumah sakit tidak punya plan untuk menghadapi situasi pandemi ini. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya sangat berterima kasih kepada kita semua yang aktif terlibat, dan saya juga akan menyampaikan salam khusus untuk Ibu Emilia Rosa dari Semarang, kawan lama. Ya, Pak Andre. Yes, Bu Emil. Saya lihat, kalau saya lihat Bu Emil ini dunia jadi tenang gitu ya. Ya, terima kasih sekali Bu Emil kerjasamanya. Salam juga untuk Pak Ahmad, Pak Kabada. Ya, sama-sama Pak. Ya. Semoga ini ada manfaatnya dan kita bisa belajar bersama-sama. Ya, kami akan dokumentasikan terus prosesnya sehingga bisa menjadi satu lesson learn yang kita dokumentasi, sehingga di masa yang akan datang kita juga bisa pelajari apa yang kita lakukan sekarang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti pelatihan dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Andreas Ameliala, Direktur PKM Chemical UGM. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya Pak ya. Baik, silakan Dr. Wulan akan menyampaikan review penugasan hari 3. Gimana? Nanti kemarin nanya, setuju atau enggak leveling? Baik, terima kasih Madel. Yang kami hormati
narasumber. Selamat pagi, Dokter An. Selamat pagi juga, dan bagi Bapak Ibu semuanya. Bu Emil mohon izin untuk menyampaikan. Silakan Dokter. Halo. Silakan Iya. Dokter Wulan. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu semuanya, sehat nggih? Hasil pemantauan kami sebagai fasilitator sampai hari ketiga, dari 27 rumah sakit yang mengikuti workshop di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, ada 10 rumah sakit yang sudah melengkapi penugasan dari hari pertama, kedua, sampai ketiga, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, Rumah Sakit Umum Daerah Walet Cirebon, RSU Awal Bros Batam, RSU Dewi Sri Karawang, RSU Kota Tangerang, RSU Kabupaten Sanggau, RSU Kota Yogyakarta, RSUD Bendan Pekalongan, RSUD Kota Depok, dan RSUD Muntilan Magelang. Itu 10 rumah sakit yang sudah menyampaikan penugasan dengan lengkap. Kemudian ada 17 rumah sakit, artinya yang masih belum melengkapi penugasan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa melengkapi penugasan, tidak apa-apa, tidak usah tergesa-gesa. Kita ikuti dulu pembelajaran tatap muka hari ini dan masih akan kami tunggu sampai H-1 sebelum workshop minggu depan. Untuk 3 rumah sakit, mohon konfirmasi kehadiran untuk saat ini. Dari Rumah Sakit Nyi Ageng Serang, adakah hari ini? Halo? Dari Rumah Sakit Tugurejo Semarang, tidak ada juga. Rumah Sakit Siloam Kelapa II, tidak ada juga. Baik, kita 24 rumah sakit. Nah, dari 10 rumah sakit yang telah mengirimkan penugasan dengan lengkap, hari ini akan dipilih oleh para narasumber untuk menyampaikan presentasi penugasan terakhir bisa menjadikan pembelajaran Bulan mungkin gangguan jaringannya. Ya, baik. Bulan, geser dikit biar kamu kelihatan deh. Ya. Oke, barangkali jaringannya Bulan untuk terhubung. Bersiap? Ya, kita ambil kali ya. Oke, baik. Baik, mohon izin Dr. Wulan, terima kasih telah menyampaikan review penugasannya. Langsung saja Bapak Ibu, di sini sudah ada Dr. Bella, tadi juga sudah ada Dr. Hendro, namun beliau
ada keperluan sebentar di depan, ada yang dibahas. Baik, dari semua yang mengumpulkan sebelum jam 3, kami ada review, ada 7. Kemudian kami juga melihat kelengkapan dan kebutuhannya. Kemudian ada juga yang mengirimkan sampai dengan jam 1 malam tadi. Terima kasih Bapak Ibu untuk upayanya. Jadi ini mohon izin Bapak Ibu melihat begitu banyak daerah kita. Ada dari Batam, kemudian ada dari Kalimantan, Sanggau, kemudian juga ada dari daerah Jakarta, sehingga nanti kita akan acak tidak hanya dari 7 peserta yang mengirimkan sebelum jam 3, tapi juga nanti bersiap untuk RSUD Kota Bogor, kemudian RSU Bros Batam, dan RS Jombang. Nanti kalau masih ada waktu kita kesempatan untuk yang lain, karena ini menarik skenarionya ketika kami baca juga menarik untuk kita bahas. Baik, untuk yang pertama silahkan RSUD Kabupaten Bekasi. Nanti setelah RSUD Kabupaten Bekasi bersiap untuk RSUD Muntilan dari Magelang. Kami silakan Bapak Ibu melakukan presentasi. Poinnya lebih ke bagaimana progres dan skenarionya, 5-10 menit saja, tidak lebih. Jadi nanti kami akan kode Bapak Ibu jika sudah lewat dari 10 menit. Baik, silahkan kita menyimak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RSUD Kabupaten Bekasi akan menyampaikan tentang yang pertama pengorganisasian ya. Jadi SK-nya sedang ada di direktur dan memang belum ditandatangani, tapi pada prinsipnya beliau sudah menyetujui mengikuti sesuai dengan hasil workshop ini, bahwa untuk menangani COVID tidak bisa lagi sektoral dengan tim sederhana, tapi harus melibatkan semua unsur dan harus menggunakan teknik penanggulangan infeksi tertentu atau emergensi khusus atau yang disebut dengan bencana non alam COVID-19. Selanjutnya dari pengorganisasian ini kemarin kan ada yang bertanya tentang sekretariat. Di sekretariat itu karena leading sektornya adalah Yanmed, maka sekretariatnya adalah semua unsur administrasi yang di bawah Yanmed. Sementara bidang-bidang yang lain adalah bertugas mensupport kebutuhan apa yang diperlukan oleh bidang Yanmed tersebut dalam melakukan upaya penanggulangannya. Kemudian di bawah Incident Commander itu ada Liaison Officer yang ditangani oleh Kasih Yanmed, karena beliau yang bertugas memang menghubungkan ke semua unsur-unsur baik internal maupun eksternal dalam upaya penanggulangannya. Kemudian ada safety keselamatan gabungan dari PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi dengan K3RS dalam implementasinya dan memberikan masukan kepada manajemen. Kemudian di sana ada medical safety officer, ya, ahli yang memberikan masukan-masukan secara klinis, dan memang sebenarnya untuk menangani COVID ini unsur pelayanan sangat dominan bersama para dokter spesialis bagaimana mengembangkan kebijakan-kebijakan, kemudian panduan SPO sampai ke prakteknya menangani COVID ini. Kemudian yang selanjutnya, selain di bawahnya ada seksi operasional yang kemarin juga masukan dari narasumber adalah semua unsur pelaksana dari unit-unit yang terlibat, baik itu unsur pelayanan langsung IGD, kemudian ruang rawat inap isolasi COVID, kemudian laboratorium, radiologi, security. Security juga bertanggung jawab untuk saat menerima, saat triase, kemudian membantu transfer pasien. Kemudian selanjutnya, kemarin juga ada pertanyaan fungsi surveillance. Karena yang dihadapi ini adalah penyakit infeksi yang bersifat sangat menular, maka surveillance internal rumah sakit perlu dibentuk dan perlu difungsikan pada saat ada
dugaan paparan internal antara pegawai ataupun dokter dengan pasien, sehingga bisa dilakukan tracing, tracking, dan upaya penanganannya. Jangan sampai banyak dokter ataupun perawat yang jatuh jadi sakit. Seksi yang lain adalah seksi logistik. Ini yang bertanggung jawab mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, menyimpan semua kebutuhan logistik, baik logistik APD, kemudian logistik makan minum, pasien ataupun petugas, dan sarana lainnya seperti menyiapkan ruangan isolasi. Kemudian seksi yang berikutnya adalah seksi yang bertanggung jawab untuk masalah pertanggungjawaban keuangan. Kemudian seksi yang berikutnya adalah perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini karena kami memang dibantu oleh pemerintah daerah sepenuhnya dengan dikeluarkannya dana belanja tidak terduga, sehingga khusus untuk menangani perencanaan, realisasi maupun implementasi dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian skenario dari daerah kami adalah skenario daerah dalam menghadapi COVID ini. Yang pertama adalah bahwa Kabupaten Bekasi sudah ditetapkan sebagai daerah zona merah karena temuan kasusnya untuk KOMPOM, PDP maupun ODP relatif sangat tinggi. Kemudian cenderung tren penyakitnya meningkat terus-menerus, baik itu temuan PDP, suspek, maupun hasil swab yang positif ataupun yang meninggal. Kemudian setelah ditetapkannya rumah sakit RSUD Kabupaten Bekasi sebagai rujukan COVID, maka kemampuan dalam menangani pasien juga harus disiapkan, apakah itu grade hijau, grade kuning, ataupun merah. Kemudian untuk kasus OTG dan ODP dianjurkan diisolasi di rumah ataupun di gedung yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian Bupati Bekasi sudah menetapkan menjalankan PSBB selama 2 minggu. Walaupun sesungguhnya sangat berat karena Kabupaten Bekasi adalah daerah industri. Kemudian sudah disiapkannya bantuan untuk keluarga rentan di dalam bentuk kartu sembako, dapur umum maupun bantuan tunai langsung. Kemudian untuk perencanaan di level rumah sakitnya, yang pertama kami sudah menjalankan skenario pertama yaitu dengan dibukanya poliscreening COVID di depan gedung S1 terbuka, tidak tertutup, sirkulasinya juga terbuka, karena belum bisa dipastikan seorang itu menderita COVID ataupun tidak. Setelah dilakukan screening, bagi penderita COVID dipindahkan ke ruangan isolasi IGD untuk dilakukan tata laksana, dan sudah disediai 2 tempat tidur. Kemudian karena ternyata dalam tata laksana IGD butuh perawatan, maka disiapkan tempat tidur khusus COVID sebanyak 8 tempat tidur. Skenario 2 adalah menjalankan dan mengoptimalkan yang skenario 1 dengan melakukan optimalisasi gedung D, gedung infeksius untuk TB, disesuaikan dengan grip atau kondisi pasien COVID. Jadi kalau yang hijau tetap tekanan negatif, ada HEPA filter, disediakan 1 tempat tidur. Kemudian untuk pasien dengan grip kuning, ruangannya tekanan negatif, HEPA filter, dan disediakan monitor sebanyak 23 tempat tidur. Kemudian zona merah atau grip pasien merah, ada ruangan yang disediakan dengan tekanan negatif, HEPA filter, monitor, dan ventilator atau ICU di ruang isolasi sebanyak 3 tempat tidur. Bila eskalasi kasusnya terus meningkat, maka disiapkan skenario ketiga oleh direktur dengan akan dibukanya IGD khusus. IGD itu di gedung D ya? IGD khusus di gedung D lantai 1. Jadi tidak lagi di sana bercampur antara kegawat daruratan COVID dengan kegawat daruratan non-COVID. Kemudian akan ditambahkan kapasitas ruangan di gedung E2, yaitu sebanyak 13 tempat tidur, kemudian IGD-nya 25 tempat tidur,
dan ruang ranah isolasinya 25 tempat tidur. Konsekuensinya maka dilakukan mobilisasi tenaga dokter dan perawat dari petugas non-COVID menjadi tenaga COVID. Kemudian untuk alur komunikasi Bu ya, mundur dulu Bu. Alur komunikasi yang sudah dibangun, kita berdasarkan ketentuan dari kebijakan nasional, yaitu satu dikembangkannya Public Safety Center 119 dan Diskominfo 112. Kemudian sudah ditetapkannya juru bicara COVID di tingkat kabupaten. Kemudian sistem rujukan dari dan ke rumah sakit RSUD menggunakan SPGDP dengan nomor kontak bagaimana tercantum. Kemudian kita juga memanfaatkan aplikasi Sisrute yang dikembangkan oleh Kemenkes. Komunikasi internal di tingkat pengambil kebijakan tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bupati dan Kapolres. Ada WA Group gugus tugas COVID-19 tingkat kabupaten, sehingga di sini dikomunikasikan antara kebutuhan pelayanan, kebijakan di luar non kesehatan bisa dikomunikasikan. Kemudian untuk tingkat provinsi, yang tugasnya mengupdate ketersediaan tempat tidur, kita dibuatkan WA Group COVID Purwasuprasi, yaitu daerah Keresidenan Purwakarta yang dipimpin oleh Kabid Diankes Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian untuk proses pengembangan ke depan rumah sakit dilaporkan di WA Group Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Jabar sesuai dengan SK Gubernur. Kemudian komunikasi internal di RSUD antara manajemen dan para pelaku klinis di lapangan memakai WA Group Tim COVID-19 Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk klinisinya atau kelompok medisnya mereka membentuk WA Group Tim COVID-19 lingkup medis. Kemudian komunikasi surveillance, apa yang terjadi di rumah sakit diinformasikan lewat WA surveillance dengan Dinas Kesehatan. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Adapun mengenai uraian tugas kemarin juga sudah kami sampaikan, pada dasarnya yang ditetapkan adalah para koordinatornya, sementara para pelaksananya bertanggung jawab kepada koordinator yang sudah ditetapkan oleh direktur. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RSUD Kabupaten Bekasi. Jadi kalau kita ingat, kita lihat di sini Bapak Ibu dari alur komunikasinya ini begitu detail. Kemudian kemarin juga Kabupaten Bekasi juga mengirimkan struktur pengorganisasian yang juga detail. Baik, selanjutnya sebelum dikomentari, kita lanjut ke RSUD Muntilan. Silakan dibuka. Dan ini kita akan tampilkan RSUD Muntilan. Halo, Bapak, Ibu dari RSUD Muntilan. Ya, halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak Dodi, silakan. Iya Bu. Bisa dibuka lagi Bu? PowerPoint yang halaman berikutnya. Ya, jadi yang pertama, ini adalah sebuah struktur HDP yang kami revisi disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Tapi sebenarnya tidak berbeda jauh dari struktur HDP yang sebelumnya kami miliki. Hanya yang di sini fungsi-fungsinya itu lebih kita fokuskan kepada penanganan COVID. Jadi yang dulu pun ada sekretaris, ada pelayanan, ada logistik medis, logistik non medis, keuangan. Ini yang melekat kepada struktur rumah sakit. Nah, yang menjadi perbedaan adalah di sini ada PKRS ya, PKRS yang di bawahnya ketua itu. Yang kemudian adalah perencana. Perencana ini yang di samping kotak yang di samping pelayanan itu. Nah, kita masukkan perencana itu adalah PPI, kemudian screening COVID yang di dalamnya ada para spesialis, terutama spesialis penyakit dalam. Mungkin begitu Bu untuk
PowerPoint yang ini. Selanjutnya Bu, PowerPoint berikutnya. Next. Nah ini, ya ini adalah rincian dari tupoksi masing-masing kotak-kotak itu tadi Bu. Ya. Ada banyak sekali. Next. Next. Ya, next ini ketua. Next. Ini bidang pelayanan. Ini Next. kalau kita ingat kemarin ada sekretaris selalu ya Pak ya yang membantu koordinator-koordinator ya Pak. Betul. Next. Next, next, terus, next. Ya, next terus. Next, 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 next. Terus. Next. Nah. Nah, ini alur komunikasi. Jadi sebelum Bupati Magelang menetapkan status tanggap darurat, kan isu COVID sudah menggema. Nah, dari pihak rumah sakit atau Bapak Direktur itu sudah membuat ancang-ancang dan mengumpulkan kita-kita untuk membuat sebuah tim begitu. Kemudian ketika ada pernyataan dari Bupati Magelang terkait status tanggap darurat, maka kemudian tim yang tadi diancang-ancang itu oleh Bapak Direktur dan kami semua kemudian ditetapkan. Cuman waktu itu tidak terhubung sama sekali dengan tim HDP rumah sakit yang sebelumnya sudah ada begitu. Jadi tim sendiri yang waktu itu diketuai oleh spesialis penyakit dalam ya. Ini jadi arah persepsi kebanyakan kami waktu itu bahwa tim itu lepas dari tim BSB atau tim HDP yang sebelumnya. Itu adalah tim yang merupakan penanggung jawabnya adalah bidang pelayanan atau para dokter-dokter begitu. Nah, kemudian setelah kami mengikuti pelatihan ini, sambil tetap berjalan pelayanan untuk COVID, kita mencoba untuk merevisi tim HDP seperti yang tadi kami paparkan di slide pertama. Dan nanti kalau dari Bapak Ibu pelatih coach ini nanti menyetujui dan memberikan saran masukannya, nanti akan kami bawa ke pihak rumah sakit, akan kami lebih godok dan kami mantapkan menjadi sebuah struktur organisasi COVID yang lebih fix. Begitu Bu. Slide berikutnya. Ya ini juga nantinya kalau struktur organisasi itu akan disetujui oleh Bapak Direktur, itu nanti kami akan bekerjanya sama seperti kemarin, seperti tim HDP ya. Jadi kalau dengan struktur tim HDP kemarin, itu kami bekerja seperti mirip dengan orang militer. Jadi ada satu komando, yakni ketua tim BSB atau tim HDP yang dia berhak untuk menginstruksi dan lain sebagainya kepada yang ada di bawah-bawahnya. Nah, kalau insya Allah nanti akan kita berlakukan seperti itu dengan struktur organisasi yang baru. Nanti juga ketuanya termasuk akan kita ganti kepada dokter lain yang akan memfungsikan tim HDP COVID-19 begitu, Bu. Oke, gitu jangan dibecandain. Lagi serius ya. Nah ini skenario daerah dalam menghadapi COVID ini mirip sekali Bu, seperti yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu Coach kemarin itu. Memang yang dilakukan di Kabupaten Magelang ya mirip seperti ini. Cuman memang kalau dari kami rumah sakit melihat insiden komandernya itu baru sebatas ya mungkin sebagai status. Fungsinya belum sehebat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Coach yang kemarin sampaikan gitu. Siapa tahu nanti Bapak Ibu Coach itu dari UGM dan Kemenkes ini bisa turun ke Kabupaten Magelang Bu untuk bersama kami mungkin silaturahmi ke insiden komander kami sehingga nanti langkah-langkahnya di Kabupaten Magelang ini bisa lebih tek gitu Bu. Ya, selanjutnya. Nah, untuk perencanaan rumah sakit menghadapi COVID-19 ini adalah yang real kami lakukan Bu. Mungkin kami sampaikan kepada Bapak Awan
Ini yang menjadi kepala seksi keperawatan. Terima kasih. Kami melanjutkan untuk perencanaan rumah sakit. Di awal setelah dibentuk tim COVID dengan COVID mandiri yang waktu itu disebut tim PIE, sebagai kebijakan Bupati, kita menanggapi dari keputusan Bupati tentang KLB, Direktur koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan lini terkait Dinas Kesehatan dan BPBD di tingkat kabupaten, dan selalu hasilnya disampaikan di tingkat rapat rumah sakit, yaitu untuk mengaktifkan pelayanan COVID, mulai dari persiapan dari tim-tim yang tadi telah dibentuk, diaktifkan semua, baik dari penyangga sumber daya manusianya, dari logistiknya, dan dari supporting yang lain, termasuk di pelayanan yang telah dilaksanakan di masing-masing, rapat-rapat internal masing-masing untuk sesuai dengan urean tugasnya masing-masing. Lanjut mungkin. Persiapan IGD, kami punya IGD, rumah sakit kami rumah sakit kelas C, tapi kunjungan rawat jalannya IGD sehari rata-rata 60-70. Dan dengan adanya pelayanan COVID, kami ada 3 tempat khusus yang kami standarisasi dengan isolasi COVID. Dan untuk setiap pasien yang masuk, kalau itu yang masuk screeningnya, berarti kalau pasien itu datang sendiri, memang ada petugas screening dari Satpam yang telah kita latih dan kita bekali untuk pengamanan diri atau APD. Dan setelah ditemukan mungkin kesasaran untuk awal untuk bisa menjadi identifikasi pasien COVID, nanti ditindaklanjuti kepada dokter triase dan juga perawat-perawat untuk memberikan tindakan. Dan juga ini kebetulan di IGD juga ada bagian admisi di IGD yang juga kami amankan, karena selalu ini interaksi dengan keluarga ataupun kadang-kadang pasien yang masih OTG, masih sehat, itu masih berinteraksi dengan petugas admisi, kadang-kadang seperti itu kami juga perlu amankan. Pelayanan triase ada, pelayanan penunjang IGD tentu dalam menetapkan menjadi pasien bahwa ini nanti ditetapkan PDP atau tidak, nanti hasil rujukannya setelah ada dilakukan untuk radiologi maupun lab. Biasanya nanti ada konsulen dokter UGD, dokter umum yang jaga konsul ke BPJB yang saat itu juga jaga untuk menetapkan status pasien, termasuk harus rawat inap atau rawat jalan. Kalau ini nanti rawat jalan, nanti ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga nanti pembinaan, pemantauan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan juga ada kalanya pasien yang kami lakukan sudah juga ada rujuk di RST, RSJ Magelang, juga ada di RS Tidar yang kami lakukan, sudah kami merujuk 2 selama ini di RS Tidar dan RST, kedua-duanya terkonfirmasi positif. Ya. Lanjut. Ya. Satu dilanjut. Ya. Dilanjut. Selesai. Sudah selesai, Pak? Sudah, langsung bawahnya. Next, lanjut. Oke. Iya. Persiapan dirawat inap, kami ada bangsal, ini memang harus menyiapkan bangsal, 2 bangsal, semuanya bangsal dalam. Di awal kami menyiapkan 10 TT, dengan 1 TT itu untuk NICU, untuk mini ICU, yang 9 untuk isolasi COVID. Jadi nanti ada 10 yang awal, tapi Pak Bupati memang harus menyediakan semaksimal mungkin. Kami harus membuka bangsal lagi. Jadi ada bangsal yang kami tambahkan itu ada 17 TT, jadi
Tapi bangsal yang 17 itu satu, kami juga perlu berpikir untuk kedaruratan emergensi ketika itu pasien operatif. Kami juga sediakan di situ ruang tindakan operatif yang kami modifikasi dari ambil satu TT isolasi untuk kami sulap untuk menjadi ruang tindakan operasi emergensi ibu melahirkan atau bedah, itu kami juga sudah siapkan. Bahkan kami juga tambah satu picu, Bu. Yang di situ kami picu ya. Ya, baik Mungkin Pak. cukup. Terima kasih. Cukup dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dua Ibu Dr. Bella ini dari RSUD Kota Bekasi dan RSUD Muntilan. Menarik. Kalau kita lihat Bapak Ibu, memang dua rumah sakit ini sengaja kita pilih. Satu RSUD Kabupaten Bekasi memang very good waktu itu kita lihat. Kemudian RSUD Muntilan juga. Kelengkapannya silahkan untuk diberikan tanggapan. Ya, mungkin saya sedikit saja, artinya secara umum ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan perencanaan. Ini kan saya lihat tadi dari RSUD Bekasi itu perencanaan kerjasama dengan daerah. Mungkin saya ingin tahu ini perencanaannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya untuk perencanaan di rumah sakit sendiri, apakah laporan atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi fungsi perencanaan dari awal Bu, pada saat kita ditunjuk oleh gubernur dan oleh bupati sebagai rumah sakit rujukan, maka bagian perencanaan menyusun kebutuhan-kebutuhan dengan mengambil usulan-usulan dari unit-unit layanan langsung. Kemudian ketemulah pagu anggaran yang diperlukan, kemudian diusulkan ke pemerintah daerah sehingga cairlah dana belanja tidak terduga sebesar 11,5 miliar. Dan itu anggaran sudah masuk ke rekening RSUD. Namun cuma kendalanya memang realisasi belanjanya yang masih rendah terkait dengan bersaing dengan Jakarta yang lebih dulu terjadi ledakan kasus sehingga peralatan semua disedot ke sana. Jadi kita dalam posisi melengkapi itu terkendala tersedianya alat-alat. Kalau masalah anggaran ya, jadi kalau anggaran kita insya Allah tersedia. Ya. Fungsi perencanaan juga yang sementara ini langsung dipimpin oleh direktur adalah bagaimana mengatasi COVID di Kabupaten Bekasi dengan mengembangkan jejaring kerjasama dengan rumah sakit yang lainnya dan puskesmas. Jadi selama ini awal-awal terjadinya COVID di Kabupaten Bekasi, orang screening rajal tidak ada gejala saja datang berbondong-bondong ke poli di IGD, di RSUD. Tapi setelah dijembatani komunikasi oleh direktur ke kepala dinas kesehatan, sehingga fungsi screening awal bagi orang yang merasa terpapar itu bisa dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit lain, karena kami kelas B. Dan kami malah menyampaikan bahwa rumah sakit kami hanya menerima grade penyakit yang merah dan kuning. Namun kenyataannya tetap aja masyarakat tetap selangor-selangor ke rumah sakit, dan itu makanya kami tetap menyediakan polis screening untuk rajal atau rawat jalan. Walaupun dalam perjalanannya sering kontroversial. Kemudian kerjasama berikutnya, RSUD diwakili direktur tergabung dalam tim COVID percepatan penanggulangan tingkat kabupaten. Beliau yang memberikan saran masukan tentang perlunya disediain gedung atau ruangan isolasi yang memang tidak perlu dirawat di rumah sakit atau di pasienkes, tapi dia butuh diisolasi. Dan ini tersedia. Di satu ada Wisma di Jababeka, kemudian Bapelkes punya Kemenkes yang dialihfungsikan. Namun ini juga belum berjalan secara sesuai dengan harapan, karena terkait dengan kesulitan rekrutmen relawan. Jadi dokter dan perawat yang mestinya disiapkan untuk isolasi di Bapelkes dan di Wisma Jababeka ini, ternyata peminat yang direkrut oleh Dinas Kesehatan Provinsi tidak seharapan. Jadi hanya ada 3-4 tenaga yang mendaftar. Ya, baik Pak. Ya, baik. Bisa ditangkap. Ya. Jadi artinya perencanaan ini dari direktur ke eksternal ya? Ya. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan sebelum ke direktur itu ada yang mengurusi perencanaan di rumah sakit sendiri ya, yang melapor ke direktur, atau dari perencanaan langsung lapor ke direktur atau ke komandan dulu ya? Jadi kami biasanya mengambilnya secara kolektif, Bu. Jadi pada awal-awal kami masih bisa bertemu,
di ruangan rapat direktur. Ya. Semua yang dijadikan kebijakan itu disampaikan di sana, didiskusikan. Jadi semua para pelaku memberikan masukan, kemudian direktur mengambil kesimpulan, dan kesimpulan itu secara terus-menerus disampaikan ke tingkat kabupaten, dinas kesehatan, dan bupati. Kemudian di internal kita pun kebutuhan rumah sakit ada yang menangani, yaitu memang perencanaan. Jadi beliaulah yang menangani tentang kebutuhan belanja apa, kemudian bagaimana besarannya, dan ini terus dikomunikasikan dengan Bapeda. Jadi Bapeda itu sampai menantang ke kita pada saat adanya donasi ya. Kan rumah sakit pada ribut minta donasi. Ya. Nah, kita pun saat itu membuka, bahwa RSUD membuka donasi, kita sampai ditegur oleh pimpinan daerah bahwa butuh berapa uang yang diperlukan. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala masalah koordinasi, masalah kemarin ya, cuma memang masalah ketersediaan di pasar tentang apa-apa yang menjadi Kabupaten Bekasi. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi ya, artinya memang dari awal sudah langsung berjalan ya, karena dibagi habis semuanya ya. Jadi ya memang kenapa kami dari sejak kemarin itu bercerita tentang Higgs dan komandan, ini sedikitnya mengurangi beban kerja direktur. Jadi jangan sampai semuanya itu diambil keputusannya itu langsung ke direktur. Artinya ada penyaringan dulu sampai kepada komandan yang akan melapor kepada direktur. Ini kenapa kemarin kita sampaikan, jadi komandan itu pun bisa berganti, jadi tidak hanya satu orang, sehingga dalam kurun waktu sekian lama itu komandan itu bisa berganti-ganti, sehingga kita tidak lagi, kalau selama ini kan memang kebanyakan itu dalam setiap kali bencana itu direktur turun tangan langsung dan dia dipusingkan dengan semua permasalahan. Nah ini yang membuat kita, kenapa ada Higgs tadi itu Higgs atau MIMS itu membantu, artinya masing-masing bekerja dengan sesuai porsinya. Jadi siapa yang melakukan apa itu jelas. Jadi nggak masalah, artinya dalam perencanaan ini mungkin ada bidang perencanaan yang setiap harinya berpikir nih, besok nih harus ngapain nih, besok ini keperluannya apa, bagaimana kekurangan dan lain-lain. Itu yang dilaporkan kepada komandan dan komandan kepada direktur. Sehingga memang kasihan kalau direktur yang setiap harinya harus ikut turun terjun langsung di rumah sakit, sementara di luar juga dia dibutuhkan untuk rapat dan lain-lain, karena direktur biasanya masuk di dalam gugus tugas daerah seperti itu. Artinya sangat baik sekali ya ininya. Nah kemudian mungkin yang untuk rumah sakit Muntilan, saya ini terkait lagi dengan tim HDP. Jadi tim HDP itu kan tim HDP besar ya, tim HDP besar. Nah, kalau misalnya ada tim COVID sendiri, ini memang sangat baik digabungkan masuk di dalam satu tim HDP besar. Nah, mungkin dokter-dokter spesialis yang tadinya itu masuk menjadi menjadi ketua atau komandan dalam rumah sakit, dalam tim COVID-nya sendiri, bahkan itu bisa menjadi penasihat medis untuk komandan. Sehingga pelaku itu orang teknis yang bekerja, kemudian ada penasihat medis, mungkin dari spesialis paru, spesialis anestesis, spesialis penyakit dalam, yang tempat selalu diskusi dengan komandan terkait dengan protokol-protokol yang ada, sehingga itu nanti diturunkan kepada pelaku. Mungkin seperti itu, sehingga tim COVID yang ada itu tetap, kalau bisa, itu tetap dilekatkan dalam satu tim HDP yang besar, seperti itu. Jadi komandannya tetap ada komandan yang tetap di atas gitu ya. Ya, mungkin itu saja sementara, dan memang kalau untuk dari Dinkes sebenarnya Dinas Kesehatan itu sudah ada renkon masing-masing, dan saya sangat melihat sangat baik ya dari Dinas Kesehatan RSUD Bekasi juga Muntilan itu sebenarnya sudah berjalan ya, tetapi Muntilan yang mungkin belum berjalan secara utuh terkait dengan dari Pemda dan juga Dinas Kesehatan. Yang mudah-mudahan ke depannya akan jauh lebih baik, karena kita memang sudah punya rencana ya untuk pendampingan juga dengan Dinas Kesehatan.
sehingga jelas fungsinya kelihatan. Ya, Mungkin menarik itu. Bu Bella dan Bapak Ibu semua. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan hari penugasan kedua kemarin, RSUD Kabupaten Bekasi ini adalah salah satu yang membagi habis penugasan, dan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Bekasi adalah adanya medical staff ahli. Jadi memang seperti itu tadi disampaikan. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk melihat model alur komunikasi. Jadi alur komunikasi yang coba dibangun RSUD Kabupaten Bekasi. Ini bahkan ada pelaporan surveillance setiap jam 7 dan 16 pagi. Nah, ini yang menjadi juga kendala di setiap daerah tadi. Bagaimana rumah sakit melapor ke Dinas Kesehatan. Itu yang kita coba highlight. Kemudian untuk RSUD Muntilan, kalau kita ingat juga ini ciri khasnya lagi dibanding yang lain adalah menyiapkan asisten atau sekretaris di bawah koordinator tadi. Sehingga pelaporan itu tetap bisa terjaga dan terlaporkan ya, karena sudah ada yang mencatat di masing-masing bidang. Ya, di masing-masing bidang itu tadi. Jadi kira-kira itu. Baik, selanjutnya, terima kasih. Kita boleh berlanjut lagi nanti diskusinya. Sekarang kita menuju rumah sakit, sebentar. Rumah sakit Bendan Pekalongan, nanti siap-siap untuk rumah sakit Kota Bogor. Silakan Bendan Pekalongan. Apakah ada? Mungkin dikeluarkan dulu suaranya. Ini bukan. Majalengka. RSUD Kota Bogor dulu mungkin, atau Bendan Pekalongan siapa? Atau kita buka dulu dua-dua rumah sakitnya suaranya. Pekalongan, Bendan. Ya, RSUD Bendan di sini ada 3. Ada RSCAM, oh enggak ada. Oke, baik. Kita ke RSUD Kota Bogor. Presentasi. Ini menyesuaikan materi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin menyampaikan perwakilan dari RSUD Kota Bogor, di mana anggotanya adalah yang tertera di layar ini, Pak Ansor, Dr. Sari, Dr. Edward, Bu Yuni, saya sendiri, dan Pak Oos. Next, lanjut. Next. Jadi awalnya kemarin yang dari tugas ke hari kedua, kami sudah menyampaikan SK COVID kepada panitia. Memang disederhanakan oleh panitia kemarin itu adalah awalnya, kemudian direvisi mereka. Ya, ini kan MIMS. Ini bahasa Arab ya. Menjadi 2, koordinator medis dan koordinator non medis. Tapi kami mencoba dari SK yang tim COVID yang banyak, mungkin banyak organisasinya, ketua, humas, penghubung, keamanan, penasehat medis, dan kami menyesuaikan lagi dengan materi yang disampaikan pada hari kedua, yaitu ada bagian logistik, perencanaan, keuangan, dan operasional. Nah, di bagian logistik ini sebenarnya kita sudah mengakomodir apa yang ada di SK tim awal, yaitu terkait fasilitas, asesmen kerusakan, sanitasi, komunikasi, transportasi, penyediaan material, dan penyediaan makanan. Begitu juga di perencanaan, keuangan, dan operasional. Operasional ini terkait pelayanan medis dan penunjang. Next. Next. Nah, adapun tadi terkait dengan aspek tadi, bagian logistik ini pembagian tugasnya dapat kita lihat di layar.
Salah satunya bertanggung jawab untuk terhadap ketersediaan komunikasi internal dan eksternal, itu sudah jalan, menyediakan transportasi tim dan korban, menyiapkan area isolasi dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan peralatan medis. Kemudian langsung logistik dan perencanaan operasional terkait dengan SDM, pelayanan di triase, menyiapkan evakuasi dan ambulan. Kemudian terkait perencanaan melakukan informasi pasti dan bertanggung jawab juga terhadap ketersediaan SDM. Next, terkait keuangan inilah yang melakukan administrasi keuangan yang berkaitan dengan COVID, apakah itu peralatan ataupun dengan klaim-klaim. Kemudian skenario yang dilaksanakan dalam menghadapi COVID di daerah kota, salah satunya besar dapat besar ini seperti pembatasan penggunaan moda transportasi, pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana anak-anak belajar di sekolah, di rumah, untuk membatasi terpaparnya virus COVID-19 ini. Kemudian ada pembatasan kegiatan keagamaan, ada perwali kita ditegaskan lagi bahwa untuk kegiatan keagamaan cukup dilakukan di rumah saja. Kemudian pembatasan kegiatan di tempat-tempat dan fasilitas umum seperti pertokoan, mal-mal, itu juga dipertegas dengan perwali Kota Bogor. Kemudian juga ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Nanti di layar berikutnya juga ada kita tampilkan perwali-perwali dari Kota Bogor. Dan skenario yang lainnya juga Kota Bogor tetap melaksanakan siaga. Siaga itu dalam arti tetap melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, hindari kontak dengan orang sakit, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut dan tangan, hindari kontak dengan hewan dan produk hewan. Yang tidak terinfeksi tetap tinggal di rumah, hindari kontak berdekatan, menyentuh hidung dengan tangan, jaga kebersihan, selalu gunakan masker. Ini mungkin teman-teman yang lain juga melakukan hal seperti ini, dan ini diterapkan untuk di tingkat RT dan RW, di mana Kota Bogor sudah menerapkan RW mandiri ataupun RT mandiri. Next. Ini yang dilaksanakan sebagai data pendukung kami siapkan di sini, di mana Kota Bogor menerapkan PSBB. Kemudian juga pemerintah Kota Bogor tahun ini menggeser anggaran untuk penanganan COVID, di mana di layar semua kegiatan untuk dialihkan kepada penanganan COVID. Next. Di sini ada perwali-perwalinya yang kita tampilkan terkait yang disampaikan sebelumnya. Ada balik lagi. Nah, di sini pemerintah Kota Bogor juga mengeluarkan perwali, di mana dalam hasil uji lab kita bekerja sama juga dengan IPB untuk penetapan lab kolaborasi untuk diagnosa COVID-19. Kemudian juga ada nih perwali terkait penyebaran yang dimana tadi disampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah untuk tetap belajar di rumah, perwali-perwalinya kita tampilkan di sini. Next. Kemudian terkait dengan alur komunikasi penanggulangan COVID, menyesuaikan dengan materi yang disampaikan kemarin, kami di sini mencoba membagi alur komunikasinya yang juga existing yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor pada saat ini. Memang kami ada di perikasus, kami mencoba di prakasus. Prakasus ini kami mencoba
komunikasinya, penyiapan tim komunikasi, penyiapan materinya, mapping, kemudian stakeholder communication. Dan kita di RSUD Kota Bogor ini pada status perikasus. Di perikasus ini kami memberikan keterangan terkait media massa, penyiapan bahannya, kemudian penyiapan fasilitasnya. Ya, Ibu mohon izin boleh langsung ke skenario yang di perencanaan rumah sakit? Oh, skenario yang sebelumnya ya Bu ya? Next mungkin. Ya, ini. Ini perencanaan rumah sakit. Perencanaan rumah sakit yang existing kita laksanakan sekarang ini seperti peningkatan data EPD dan ketersediaan SDM dengan menggunakan pemetaan digital web. Kemudian rencana kita akan melakukan kerjasama dengan IPB terkait uji diagnosis COVID, tadi sudah ada di Perwali. Kemudian memastikan ketersediaan APD, sarana dan prasarana terkait COVID. Nanti ini yang sarana ketersediaan ini ada dibuat dalam web, jadi siapapun akan mengetahui ketersediaan APD yang ada. Kemudian membuat aplikasi dashboard COVID-19 sebagai rujukan informasi data utama. Kemudian melibatkan relawan baik internal maupun eksternal. Kemudian selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dan kita juga menambah tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan COVID. Juga pada saat ini RSUD Kota Bogor melaksanakan lockdown nakes sistem 14-14. Maksudnya di sini 14 hari kerja, 14 hari di karantina. Kemudian penambahan ruang isolasi COVID yang awalnya 8 menjadi 92. Kemudian set capacity ini kita mencoba merencanakan nanti apabila terjadi over capacity dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RSUD Kota Bogor atas paparannya. Mohon dilanjut dari posko COVID-19 UGM, mohon tidak di-unmute. Ini di-unmute sama di posko itu ya. Mohon maaf Pak, saya tidak mencet sini. Oke, baik. Kota Bendan. Kota Bendan mungkin tadi tidak ada. Kita langsung ke Rumah Sakit Jombang, silakan. Singkat Bapak Ibu. Apa progresnya, kemudian skenario di daerah. RSUD Kota Jombang. Silakan RSUD Kota Jombang, apakah ada? Jika tidak, bersiap ke Rumah Sakit Batam, Wellbros Batam. Awal Bros Batam. Ya. Baik, Awal Bros, apa kabar Pak situasi di Batam? Baik. Bapaknya cuma satu. Halo, Awal Bros Batam, silakan. Kami sudah. Baik, Bu. Apakah suara kami terdengar jelas? Sangat jelas, Ibu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kami akan mempresentasikan beberapa poin-poin dari struktur pengorganisasian dan rencana rumah sakit terkait menghadapi COVID-19 ini dari Rumah Sakit Albros Batam. Ini adalah struktur pengorganisasian tim kesiapsiagaan COVID-19 yang sudah dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan ICS atau Incident Command System. Jadi untuk di tim kami ada penanggung jawabnya adalah Direktur Rumah Sakit, kemudian ada Ketua Tim. Ketua Tim yang kami tetapkan kualifikasinya adalah dokter spesialis paru atau yang dokter spesialis lainnya yang menguasai ilmu infeksi, di bidang infeksi dan respirologi. Kemudian ada sekretaris yang untuk membantu kegiatan ketua tim di
untuk mendokumentasikan dan kemudian menjadwalkan kegiatan. Kemudian ada liaison officer yang bertugas untuk berkoordinasi dan melakukan komunikasi antara pihak internal dan pihak eksternal. Nah, di sini saat ini adalah yang memegang adalah IPCN. Kemudian ada Komite PPI-RS sebagai unsur safety di sini dan sebagai untuk melakukan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait penanganan COVID. Kemudian konsultan, ini adalah konsultan ahli di bidang spesialistik atau subspesialistik, lebih ke bidang klinis. Kemudian ada divisi operasional, divisi logistik, perencanaan, dan divisi keuangan dan administrasi. Jadi yang kami masukkan ke dalam struktur itu adalah yang memang memegang istilahnya para pengambil keputusan. Untuk yang di bawah-bawahnya seperti mungkin pelaksana, kemudian bagian untuk yang lebih di operasional harian itu bekerja sesuai orientasi tugasnya dan sesuai arahan dari orang-orang yang berada di dalam tim tersebut, tim ini. Jadi kami berusaha membuat yang se-lean mungkin tapi efektif. Jadi di divisi operasional ada bagian medik, keperawatan, penunjang. Kemudian ada bagian umum yang di dalamnya ada petugas cleaner, security, kemudian juga URT, dan penunjang-penunjang umum lainnya. Kemudian di divisi logistik adalah yang ada yang bertanggung jawab untuk infrastruktur gedung dan utility, kemudian distribusi APD dan kebutuhan operasional pelayanan. Kemudian di divisi perencanaan strategi dan analisa situasi, di sini adalah yang aktif, kemudian juga memfasilitasi bagaimana menganalisa situasi terkini, karena memang bisa kita lihat untuk COVID-19 ini sangat dinamis, situasinya bisa berubah dari hari per hari. Kemudian ada bagian perencanaan kebutuhan logistik dan infrastruktur dan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk divisi keuangan, ada 2 divisi keuangan dan yang mengkoordinir donasi dan relawan. Bisa kalau di next slide, Mbak, terima kasih. Kemudian untuk pembagian tugasnya, ini kami bagi sebagai perannya dalam tim atau jabatannya dalam tim, kualifikasi dan uraian tugasnya. Untuk penanggung jawab, kualifikasinya adalah direktur rumah sakit, itu menetapkan anggota tim, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan tim kesiapsiagaan terhadap coronavirus, kemudian memastikan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tim kesiapsiagaan. Kemudian untuk ketua, kualifikasinya adalah dokter spesialis yang memiliki keahlian di bidang pulmonologi dan respirasi. Dan tugasnya cukup banyak karena tentu saja ketua mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh timnya. Next. Kemudian sekretaris, kualifikasinya adalah Infection Prevention and Control Nurse, itu mendokumentasikan seluruh kegiatan pertemuan tim, melakukan penjadwalan kegiatan termasuk pertemuan rapat, kegiatan sosialisasi, dan sebagainya, melakukan kegiatan administratif lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian ada liaison officer, memberikan laporan setiap ada pasien ODP, PDP, dan pasien terkonfirmasi kepada tim eksternal yang tergabung dalam tim gerak cepat, baik maupun tingkat kota maupun tingkat provinsi, kemudian melakukan koordinasi yang kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk di dalamnya ada Dinkes, PTKL, rumah sakit rujukan, dan pihak eksternal lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian Komite PPI-RS, kualifikasinya adalah dokter dan dokter spesialis yang memiliki peminatan di bidang PPI-RS dan IPCN. Jadi tidak semua anggota Komite PPI-RS dimasukkan ke dalam struktur, tapi yang beberapa orang yang memegang keputusan dan krusial. Uraian tugasnya cukup banyak untuk menyusun screening, menyusun panduan, dan sebagainya, terutama di bagian pencegahan pengendalian infeksi. Untuk kemudian konsultan, diutamakan diambil dari 5 besar ditambah dengan anestesi dan paru, yaitu dokter spesialis atau subspesialis di bidang penyakit dalam, anestesi, paru, penyakit anal, ilmu bedah, dan obstetri ginekologi. Tugasnya adalah memberikan pendapat ahli dalam penyusunan panduan kebijakan dan prosedur terkait penanganan COVID-19 sesuai dengan praktik berbasis bukti, kemudian mengevaluasi keefektifan panduan kebijakan prosedur terkait penanganan, memperbarui panduan kebijakan prosedur sesuai praktik berbasis bukti. Jadi menunjang penyusunan prosedur. Kemudian divisi operasional medik, itu kualifikasinya adalah manajer pelayanan penunjang medik, dokter spesialis emergensi, kepala unit gawat darurat, dan kepala unit rawat jalan.
kemudian divisi operasional keperawatan, itu kualifikasi adalah manajer keperawatan, kepala ruangan UGD, kepala ruangan poliklinik, dan manajer on duties atau bed management officer. Ya, mohon izin Ibu, boleh melewati langsung ke berikutnya, next. Ya, boleh di sini. Silakan. Baik, kalau komunikasi tentu saja dibagi komunikasi internal, komunikasi eksternal. Komunikasi internal kami coba lakukan se-efektif dan efisien mungkin. Jadi tentu saja dibuat grup WA yang isinya berisi anggota tim, kemudian juga komunikasi internalnya dibuat biasanya setiap hari ada meeting singkat atau sesuai dengan perkembangan situasi terkini untuk briefing dan kemudian menganalisa strategi rumah sakit apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian komunikasi eksternal ini yang berhubungan dengan pihak luar, juga ada grup WhatsApp tersendiri di tim gerak cepat tingkat kota dan provinsi yang di dalamnya ada pimpinan daerah dan juga pimpinan-pimpinan dinas kesehatan dan semua bagian yang terkait. Nah, sampai saat ini sih alur komunikasi cukup lancar dan cukup dinamis, sehingga semua masalah dapat diatasi bersama. Kemudian untuk komunikasi penemuan kasus di dalam internal, itu tentu saja dimulai dari petugas screening dan triase. Screening di setiap pintu masuk, ada tiga pintu masuk yang hanya buka di pagi dan sore, kemudian satu pintu masuk 24 jam. Apabila pasien teridentifikasi OTG, ODP, PDP, kemudian dikonsultasikan dengan DPJP, ada pembuatan pelaporan kepada LO, dan kemudian LO lah yang akan mengkomunikasikan dengan tim TGC eksternal. Ini adalah singkatnya dari alur komunikasi penemuan kasus. Kemudian next, untuk skenario daerah dalam menghadapi COVID, ini yang kami tampilkan hanya yang rumah sakit rujukannya, rumah sakit rujuk. Jadi saat ini posisi rumah sakit Al Bras Batam adalah rumah sakit rujukan second layer di Kepulauan Riau atau di Kota Batam. Untuk yang first layer-nya ada 2 rumah sakit Embung Fatimah dan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Sampai saat ini untuk 2 rumah sakit first layer sedang diupayakan untuk penambahan tempat tidur dan rumah sakit yang di second layer membantu untuk ketenagaan. Jadi ada koordinasi dan sinergi antara rumah sakit rujukan first layer dan second layer saling membantu di bidang ketenagaan. Jadi kita komitmen untuk membantu di yang first layer. Untuk yang second layer semuanya di-push atau di-encourage oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kemampuannya merawat. Hanya saja memang saat ini belum ditentukan secara tertulis level-level perawatan untuk masing-masing rumah sakit. Misalnya untuk level 1 di rumah sakit mana, level 2, level 3. Jadi masih melakukan sinergi dan berdasarkan koordinasi di dalam tim gerak cepat di daerah. Kemudian next. Untuk tim gerak cepat Kota Batam, unsurnya ada Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, semua pimpinan rumah sakit, kemudian pimpinan-pimpinan puskesmas, pimpinan daerah, ada BTKL, ada forensik, dan Polda, dan ada satu yang belum saya lupa masukkan adalah Dinas Sosial dan Pemakaman. Jadi di Batam itu sudah ditentukan untuk area pemakaman khusus untuk pasien suspek atau terkonfirmasi COVID. Jadi diharapkan sampai saat ini belum ada kejadian-kejadian seperti penolakan ataupun problem dalam melakukan pemakaman jenazah pasien yang dicurigai COVID ataupun terkonfirmasi COVID. Jadi semua sudah dikoordinasikan dan areanya sudah dikhususkan. Next. Untuk perencanaan rumah sakit yang kami tampilkan memang poin-poin besar, tapi sebenarnya sudah cukup banyak kebijakan atau perubahan redesign dan rekonstruksi dari kebijakan-kebijakan rumah sakit. Dan mulai analisa risiko dan perencanaan strategis untuk COVID, ini dinamis hampir setiap hari dilakukan sesuai dengan situasi terkini dari eksternal maupun internal. Kemudian penetapan alur screening dan triase COVID-19, penetapan alur masuk, kemudian jalur pasien keluar, kemudian apa yang dilakukan, kemudian diarahkan kemana, kemudian sehingga dilakukan redesign alur penerimaan pasien dan pengunjung rumah sakit. Pada saat ini, di semua pintu masuk memang melakukan pengukuran suhu dan melakukan pertanyaan-pertanyaan dasar
seperti riwayat perjalanan, riwayat kontak, demam, dan gejala respirasi. Apabila ada satu saja yang dijawab iya, maka akan langsung diarahkan ke poliinfeksi ataupun UGD khusus infeksi. Jadi saat ini kami sudah merubah alur, UGD sudah dibedakan antara UGD khusus infeksi dan UGD yang non-infeksi. Untuk UGD infeksi sudah menggunakan APD yang sesuai standar sepanjang dinas. Kemudian juga yang tidak diperkenankan untuk mencegah cross contamination, tidak diperkenankan petugas antara UGD infeksi dan non-infeksi untuk saling berpindah, sehingga semua area dekontaminasinya atau area melepaskan APD, mandi, dan sebagainya itu di area UGD infeksi. Kemudian renovasi dan rekonstruksi ruang perawatan menjadi ruang perawatan khusus COVID sudah dikhususkan di salah satu lantai untuk perawatan dengan standar isolasi tekanan negatif. Awalnya dari 4 tempat tidur, kemudian sudah berkembang menjadi 8, dan dapat menampung pasien dengan kebutuhan kritikal seperti alat bantu nafas ventilator, dan kemudian juga HD khusus pasien yang dengan suspek COVID atau terkonfirmasi COVID sudah ditempatkan di ruangan isolasi tekanan negatif. Kemudian juga rencana perluasan atau istilahnya adalah salah satu ruang perawatan yang dikhususkan untuk PDP ringan apabila ada kapasitas lonjakan. Kemudian penetapan panduan praktik klinik COVID-19 yang mengikuti panduan dari PDPI dan maupun mungkin dari kolegium luar. Kemudian perhitungan dan pengadaan kebutuhan logistik untuk kapasitas lonjakan, penguatan koordinasi dan kerjasama, penyesuaian kebijakan perusahaan dan karyawan. Jadi ada banyak juga kebijakan-kebijakan untuk terkait karyawan yang terpapar, kemudian asesmen risiko, kemudian kebijakan lainnya terkait waktu kerja dan sebagainya sudah dilakukan penyesuaian untuk menghadapi COVID-19. Ya, baik, silakan. Baik, terima kasih. Untuk RSUD cukup ya. Ada lagi slide-nya? Ya, silakan Dr. Hendro untuk mengomentari dan Dr. Bella juga di sini. Lesson learn-nya untuk siapa? Ya, silakan Pak. Nah, belum hidup. Sudah Pak. Sudah hidup. Ya. Terima kasih. Saya hanya komentar secara umum aja ya. Jadi secara umum itu sudah betul bahwa itu dibagi-bagi tugasnya itu. Tapi jangan mengharapkan bahwa itu selesai di situ terus pasti benar. Nggak mungkin kita benar karena ini kan dibuat secara secara mendadak gitu ya. Dan sebetulnya kan di step-stepnya pembuatan HDP itu kan kalau jadi diuji coba, diperbaiki, dibuat lagi kan itu. Nah kita kan sekarang nggak bisa tahap itu. Jadi sekarang dibuat, dikerjakan itu aja. Dibuat, dikerjakan dengan yang ada. Nah nanti sambil jalan, sambil direvisi. Itu nggak mungkin ada yang betul semua. Paling ya ada yang 90%, ada yang 80%, ada 60%. Tapi itu semua sudah bagus. Kerjakan saja. Jadi kerjakan. Cuma ada beberapa yang perlu kami sampaikan ya. Yang tadi yang saya ikuti agak lamanya dari Bogor. Itu nomor 1 ucapan selamat kalau bagian kesehatan sama Pemda itu komitmennya sama. Itu paling mendukung. Jadi ada komitmen. Tadi kan Bogor kan bilang dananya dari Pemda itu ditingkatkan gitu ya. itu hal yang sangat positif. Kemudian yang ya karena kita lihat aja di medsos itu kan antara Pemda dan Dinas Kesehatan sering malah ada friksi. Kemudian yang kedua nanti HDP itu yang penting disosialisasikan. Jadi disosialisasikan artinya semua orang yang ditunjuk di situ itu diberitahu seperti ini dan tugas Anda seperti ini. Itu harap segera dilakukan nih. Jangan sampai nanti ada yang tidak tahu, saya ini ditunjuk ini loh.
Jadi sosialisasi itu bisa dengan SK saja, tapi SK itu nggak cukup, atau surat penugasan atau apa namanya itu nggak cukup. Nanti suatu saat dikumpulkan. Mengumpulkannya pakai Zoom tentu saja nggak langsung ya. Kumpulkan online, beri penjelasan. Dan langsung dikerjakan jalan. Kemudian istilah itu kalau bisa disamakan, paling tidak di dalam rumah sakit ini sendiri, di dalam masing-masing rumah sakit disamakan. Dan apa namanya, diberi pengertiannya istilah itu apa. Karena kita tidak sempat menyamakan seluruh Indonesia. Contohnya di Bogor tadi kan saya lihat apa namanya, di seksi planning itu ada riwayat pasien. Nah itu deskripsinya seksi itu apa? Mungkin ini kalau itu kan ada namanya, ada mungkin patient tracking. Ini apakah ini dimaksud adalah tracking pasien yang selama ini memang belum pernah disinggung dan belum pernah jalan. Dan yang atau mungkin itu ya sebenarnya yang mirip dengan patient tracking itu kalau pada kasus trauma bencana itu adalah discharge manager. Discharge manager itu kalau pasien dari rumah sakit mau keluar mau pulang itu harus dicatat apakah dia bisa pulang apa enggak, apa masih punya rumah, ada yang nganter, nanti pulangnya jangan-jangan hilang di jalan dan sebagainya. Itu ada namanya discharge manager. Nah, apakah yang seksi riwayat pasien itu apakah maksudnya discharge manager atau patient tracking? Itu dibuat aja di situ, dibuat apa namanya, penjelasan sendiri. Jadi itu penjelasan itu berlaku untuk rumah sakit setempat itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau apa namanya, saran saya yang terakhir itu adalah ada time schedule. Ini mau seperti tadi kan ada planning banyak yang dari Bogor itu yang bagus presentasinya itu. Yang ada gambarnya virus COVID, kemudian planningnya itu ada panahnya sendiri-sendiri. Nah itu dibikin ada time schedule-nya. Jadi misalnya aja kapan ini mau sosialisasi, kapan ini SK-nya mau dikerjakan, apa mau dibuat surat penugasannya, itu ada timeline-nya, ada apa ya, batas waktunya itu kapan mau dibuat. Apalagi yang planning tadi itu kan planning tadi itu kan banyak itu. Nah itu kan yang membuat planning itu kan juga harus ada punya timeline. Ya, karena ini keadaannya emergency, ya harus secepatnya, terutama yang berhubungan langsung dengan penanganan pasien ini. Sekali lagi perkara itu salah nanti dibetulkan sambil jalan. Jalan dulu sambil nanti kan ada evaluasi pertemuan mingguan apa seminggu 2 kali atau tiap pagi atau itu kan nanti disesuaikan dengan load-nya atau aktivitas yang terjadi di rumah sakit tersebut. Kalau yang sekarang ini seperti Kota Bogor yang sudah apa namanya, ya sudah banyak pasiennya berjalan itu, mungkin laporannya tiap pagi itu apapun juga laporan tiap pagi sebentar, pakai Zoom, janjian tiap jam sekian lapor itu akan mungkin kalau Kota Bogor sudah layak untuk melakukan itu. Tapi yang belum itu mungkin sambil ya, mungkin seminggu sekali kalau belum, yang pasiennya baru 1-2 itu. Ada sekretaris tadi dari rumah sakit apa? Sekretaris tadi ada dari rumah sakit Muntilan. Itu berapa itu banyak? Pasien sudah banyak belum? Pak Muntilan harusnya sudah. Pasien Muntilan harusnya sudah setiap hari itu, karena Jawa Tengah banyak, DIY juga banyak itu. Dia di tengah situ, itu problemnya Muntilan boleh nggak dapat pasien dari tempel yang dari Jogja itu, yang dari sebelah sungai boleh nggak? Karena itu kan jadi beda kabupaten, beda provinsi itu. Ya itu untuk tempel mungkin difikirkan untuk itu. Ya, itu komentar dari saya. Ya, silakan Bu.
Sebenarnya sama saja ya, tadi sudah dari awal juga saya sudah menyampaikan terkait dengan perencanaan. Jadi memang ada timeline yang disiapkan oleh pihak perencanaan sehingga itu nanti dikomunikasikan sampai kepada komandan, direktur, dan kemudian ke eksternal kebutuhan-kebutuhannya. Hanya mungkin yang belum terlihat itu adalah perencanaan pemenuhan SDM. Saya belum melihat semua rumah sakit ini merencanakan untuk pemenuhan SDM. Apakah memang di masing-masing rumah sakit itu untuk SDM sudah cukup atau masih kekurangan? Atau rencana untuk pemenuhan kalau seandainya semakin banyak pasien itu bagaimana? Ini yang belum kelihatan di perencanaan, semua perencanaan ya. Jadi hampir kebanyakan perencanaan itu hanya perencanaan untuk pendanaan karena terkait logistik ya yang selama ini memang APD ya yang sangat dibutuhkan. Tapi mungkin untuk perencanaan SDM sendiri itu bagaimana dengan masing-masing rumah sakit ini? Oke, baik, itu Ibu. Ya, mungkin itu saja. Sama yang tadi itu ada ketua timnya dokter spesialis paru dan infeksi. Apakah sebagai ketua tim beliau juga ikut melakukan pemeriksaan pasien atau memang dia hanya menjadi ketua tim saja di RSUD Jombang? Iya, hanya sebagai ketua saja mengatur semuanya dan bergantian dengan beberapa dokter spesialis infeksi lainnya, atau beliau juga ikut dalam teknis medis pemeriksaan pelayanan. Silakan RSUD Jombang untuk mengomentari. Ya, selamat pagi Bu Madel, juga Bella. Ya, di kami untuk tim KLB-nya Dr. Rustam Spesialis Paru. Beliau juga sekaligus tim expert dan melakukan pemeriksaan dan visi terhadap pasien yang kami rawat di isolasi. Berarti ada berapa spesialis paru di Jombang? Di rumah sakit kami ada 3 spesialis paru, Pak. Oh, kalau ya berarti satu untuk jadi komandan. Kalau 3 spesialis paru ya bisa begitu. Jadi satu spesialis paru itu sebagai komandan. Jadi komandan, dia tidak terlalu banyak di lapangan, yang 2 yang di lapangan. Kalau itu masih cukup kalau 3. Ya. Karena ada spesialis parunya 1. Spesialis parunya 1 mau dijadikan komandan ya enggak, ya repot. Ya. Artinya kalau 3 nggak masalah, jadi 1 menjadi komandan, kemudian yang 2 menjadi membantu di pelayanan gitu. Jadi sebagai dokter paru, sebagai ketuanya, beliau bisa fokus dalam manajemen kegiatan yang sekarang ini terjadi seperti itu. Yang dokter paru kami yang senior, dokter Rustam itu sebagai ketua tim fokus pada manajerial dan memberikan pertimbangan. Ya, usianya berapa yang paling senior dokter parunya? Mendekati 60, Dok. Itu betul cocok karena beliau menghindar masuk ke lapangan. Itu kalau itu lebih cocok lagi itu. Karena kan 60 tahun ke atas harusnya sudah tidak ke lapangan. Itu lebih cocok gitu. Ya. Alhamdulillah yang 2 usianya masih di kisaran 40. Ya. Mau izin dokter mau nanya berkenaan dengan penempatan ruang isolasi terhadap bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang PDP atau mungkin ODP. Apakah terkait COVID ini sudah ada literatur yang menyatakan plasental penularannya sehingga untuk bayi juga perlu di neonatal? Aduh, aku lupa sudah ada itu, tapi ya. Mana ya? Sebenarnya sudah ada. Terus terang kalau yang sampai detail sekian itu saya belum tahu. Tapi itu dicari di web ada. Ya. Dari Kemenkes daripada saya lihat ada. Ya sudah ada. Saya juga lupa ya. Tapi saya pernah melihat sekilas itu sudah ada aturan yang protokol untuk bayi-bayi seperti itu tuh sudah ada. Tapi ya saya juga nanti kita sharing satu lagi. Ya jadi itu adalah tugasnya seksi planning. Itu yang mencari tahu ini adalah bagian yang planning. Itu. Jadi ada pembagian kerja. Sesi planning ini narasumbernya dari dewan pakar atau yang medical spesialisnya itu. Ya. Oke.
Jadi ada alur komunikasi untuk update terbaru, apalagi untuk kasus penyakit seperti ini ya, di planning dan berhubungan dengan medical staff ahli itu tadi. Baik, baik. Kemudian jadi memang RSUD Kota Bogor ini kalau kemarin kita lihat di penugasan kedua itu sampai 30 halaman. Karena dibagi habis, jadi dari ketua, sekretaris, koordinator medis langsung anggota dibagi habis. Bahkan untuk RSUD Kota Bogor, silakan Bapak Ibu nanti untuk melihat kalau dari penugasan kedua kemarin, ini bahkan sampai membentuk 2 tim sudah. Jadi di ruang perawatan itu ada 2 tim. Jadi kita komentarnya kemarin memang terlihat secara detail. Nah kemudian disadari tadi rencananya juga mau merevisi untuk merapikan tadi biar tidak panjang di bawah itu tadi. Kayak itu ininya. Kemudian untuk RSUD Kota Jombang, ini kita buka penugasannya memang kemarin hanya sama langsung pelaksana dan PPI. Jadi kemudian juga disadari bahwa untuk membagi untuk yang bagian manajemennya tadi. Baik, terima kasih untuk 2 rumah sakit. Mungkin saya tambahkan sedikit, artinya tadi kan Pak Hendro sudah mengatakan bahwa revisi itu bisa nanti sambil berjalan. Tetapi yang dimaksud dari Mbak Madel ini artinya hanya perubahan dari peletakan orang-orangnya ya dari anggota, dan itu yang direvisi itu nggak masalah. Artinya fungsinya tetap hanya meletakkan menjadi membagi kelompok, artinya perencanaan sendiri, operasional sendiri, ini sendiri tidak semuanya menjadi anggota gitu. Jadi artinya jangan nanti tadi katanya revisi nanti gitu ya. Jadi artinya perubahan revisi ini tidak masalah untuk merubah dari struktur organisasi yang ada, tapi sesuai dengan fungsi-fungsinya. Ya, soalnya dari 4 rumah sakit yang paparan hari ini, dua tadi kalau tidak salah RSUD tadi Bogor ya, sama yang di sebelumnya memang melakukan revisi gitu ya, langsung jadi ada ininya. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, jangan tinggalkan workshop kita minggu ini. Jadi semua pengalian pemanfaatan fungsi tadi dan pembagian tugas itu akan dibahas detail itu di minggu kedua, nanti dimulai dari hari Selasa itu oleh Pak Gede dan Dr. Dite. Jadi tentang komunikasi dan protap ini tadi. Jadi nanti kita bertemu lagi. Baik, di sini boleh kami, ini sudah lewat waktunya, tapi 5 menit bagi rumah sakit lain. Silahkan. Kalau ingin bertanya atau mengklarifikasi apapun, silahkan. Kalau tidak ada nanti saya ada penutup ya. Oke, ya silakan. Baik. Ada? Wali Kota Bogor foto ini. Oh ya, ini dari Muntilan ya. Ada raise hand yang muncul. Nah, Muntilan ini. Terima kasih Ibu Madil. Saya ingin bertanya terkait lebih teknis kesehatan ya. Jadi yang di medsos itu banyak beredar itu dari profesor siapa itu orang Cina itu ya, bahwa ternyata yang namanya penanganan untuk ventilator itu malah justru berbahaya karena penyebab utama dari orang yang ARDS itu adalah lendir-lendir yang kayak jeli yang penuh di paru-paru. Terima kasih, itu aja. Silakan Pak. Iya, itu kalau kita mau ikuti tidak selesai itu. Banyak sekali ya. Jadi AC misalnya itu ventilator, tapi jangan terpaku di situ. Jalan aja. Lakukan sesuai dengan protokol yang sudah ada. Kalau mau lihat aja teman-temannya. Teman-teman itu artinya seluruh Indonesia ini ada nggak yang tidak menggunakan ventilator atau mengikuti sarannya profesor ini? Nggak ada. Nah itulah fungsinya medical spesialis atau yang di bawah komandan itu kan ada dewan pakar atau apa itu. Serahkan ke sana. Ya. Jangan komandannya, serahkan ke sana. Kalau komandannya seperti di Jombang, komandannya kebetulan yang dokter spesialis parunya ya dia bisa. Tapi kalau di tempat lainnya itu serahkan ke sana aja. Pelaksana tinggal mengikuti. Nanti kalau salah tidak mungkin itu nanti kesalahannya tidak mungkin. Dan tidak mungkin suatu protokol itu dirubah hanya dengan satu statement seorang pakar. Di dunia medis kita punya istilah evidence-based medicine itu ya. Jadi untuk merubah protokol itu tidak segampang itu. Itu. Ya. Nah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita coba cek apakah dari
Pak Kapus ada? Pak Ahmad Subagio? Ya, selamat pagi Bu Madel, Pak Hendro, Bu Dona. Ya, silakan Pak. Ini kita sudah di akhir, Pak. Di akhir kegiatan, kita cukupkan diskusinya. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah terlibat dalam workshop ini. Yang para pesertanya saya lihat cukup antusias untuk mengikuti workshop ini. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Laksono dan kawan-kawan. Di sini yang jadi narasumber Dr. Hendro, Dr. Dona dan Ibu Madel ya. Ini yang selama 4 hari ini sudah menyampaikan. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita ada lanjutannya untuk pendalaman beberapa hal tertentu, dan ini yang memfasilitasi dari Bapelkes Semarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapelkes Semarang ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan BPSDM Kementerian Kesehatan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan workshop ini, dan kami berharap ini memang bermanfaat bagi Bapak Ibu terutama yang di lapangan, dan kami mungkin akan mengembangkan beberapa workshop mungkin untuk dinas kesehatan dan untuk lain-lain yang mungkin masih diperlukan dalam hal penanganan atau penanggulangan wabah COVID ini. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Subagio. Kemudian Bu Emil ada yang ingin disampaikan? Dr. Wulan dari Bapelkes Semarang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Madel. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kapus, Bapak Ibu, peserta dari rumah sakit, kami mengucapkan banyak terima kasih karena di sela kesibukan Bapak Ibu melayani pasien, Bapak Ibu masih tetap ikut aktif di dalam workshop ini. Sampai jumpa di dari kemarin minggu depan ya. Ya. Yang akan dimulai hari Selasa, jangan lupa pukul 8.30, dan di kesempatan yang baik ini juga kami dari Bapelkes Semarang, saya pribadi Bapelkes Semarang sangat mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis yang sudah berjuang ya di garis terdepan, yang sudah melayani pasien dengan sangat luar biasa. Dan tentunya semoga amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan mendapatkan balasan setimpal oleh Allah SWT. Kami sangat bangga dengan Bapak Ibu sekalian yang dari rumah sakit. Dan untuk tim narasumber dari UGM, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut karena masih ada 3 minggu lagi dan akan ada minggu-minggu yang lain lagi. Dr. Hendro dan Dr. Bella maupun Bu Madel, insya Allah kita akan lanjutkan karena ini juga memang sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Emil, Bapelkes Semarang. Baik Bapak Ibu, kita sampai di akhir. Saya hanya ingin, ya Pak Hendro silakan. Sebagai gong. Ya, gong. Terakhirnya begini. Sebagai gong. Untuk peserta ini. Okay. Sekarang ini kita bukan sedang menyusun skripsi. Ya. Atau bukan sedang menyusun RAP. Kita perlu respon cepat. Jadi bikin dulu hospital disaster plan yang sudah dibikin itu, implementasikan. Perbaikan sedang jalan, sambil jalan. Itu saja yang kami harapkan. Ya, terima kasih. D3 ya Pak, dibuat, dikerjakan, direvisi. D3. Baik.
Bapak Ibu, dari kami mohon maaf jika ada salah kata dan sikap selama 1 minggu ini menemani Bapak Ibu. Apresiasi luar biasa dari penugasan pre-workshop sampai dengan hari ini. Seluruh materi nanti ada di website, nanti kami akan akumulasikan semua. Kemudian mohon izin untuk media pembelajaran yang bagus sekali. PowerPoint yang sudah dikirimkan boleh kami share ya Bapak Ibu ya di website. Dari semuanya bentuknya PDF, nanti akan kami share di sana. Kemudian kami mengingatkan bahwa diskusi kita, pendampingan ini tidak berhenti di sini, tetap berlanjut. Jadi mohon izin nanti nama WhatsApp grup kita akan berubah menjadi workshop komunikasi. Jadi saya sendiri sampai minggu ini berakhir, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Happy di minggu depan. Seluruh penugasan ini akan saya serahkan kepada Mbak Happy. Nanti penugasan di komunikasi dan protap itu akan sangat terkait dengan ICS yang sudah Bapak Ibu susun. Kemudian untuk evaluasi Kick Patrick minggu ini akan kami kirimkan linknya. Ya, websitenya ini silakan Bapak Ibu www.bencana-kesehatan.net. Seperti yang sudah kami share di WhatsApp group. Demikian, baik, selamat bekerja kembali Bapak Ibu, bertugas kembali dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.